Nah, tadi di Al-Qasas 10, ketika hati ibu Musa masih gundah gulana, masih panik, masih sedih, karena anaknya tidak tahu kabar ini, sedang hanyut di Sungai Nil. Apakah selamat, apakah tidak, apakah celaka, nanti bagaimana, nanti ending cerita anaknya. Maka ketika hatinya sedang galau, maka digunakan fuad. Asbaha fuadu ummi Musa farigan. Tapi ketika hatinya sudah kokoh, rabatna, laula arrabatna, hatinya sudah mulai kuat karena datang berita anaknya selamat. Sekarang diambil oleh istri Firaun dan dia akan kembali kepada engkau. Maka hatinya menjadi tenang. Maka ketika hatinya tenang, maka digunakan qalb. Laula arrabatna ala qalbiha. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qasas ayat yang ke-10. Kita baca ayatnya. Surah Al-Qasas ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigan. In kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan jadilah hati ibu Musa menjadi kosong, dan hampir dia menyatakan rahasia tentang Musa, kalaulah tidak kami kokohkan hatinya supaya dia menjadi orang yang percaya dengan janji Allah. Tadi ayat ini adalah penggalan cerita ya, saat Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya atas perintah Allah ke Sungai Nil. Itu Firaun membuat kebijakan setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Maka Nabi Musa lahir di tahun itu. Maka ibu Musa ketakutan ya akan keselamatan anaknya. Maka Allah perintahkan dia membuat peti dan dihanyutkan di Sungai Nil. Ketika dia menghanyutkan anaknya itu, maka hatinya menjadi kosong. Hampir-hampir dia memberitakan kepada Firaun tentang anak itu. Tapi kemudian Allah kokohkan hatinya, karena Allah janjikan bahwa anaknya akan dikembalikan kepadanya. Itu ya maksud dari ayat ini, Al-Qasas ayat yang ke-10. Apa yang menarik dari ayat ini? Ada dua kata hati disebutkan di ayat ini. Pertama, fuad. Asbaha fuadu ummi Musa. Jadilah hati ibu Musa farigan, kosong. Jadi kata hati pertama di ayat ini disebut dengan fuad. Nanti jamaknya afidah. Ya, fuad itu jamaknya afidah. Nah, yang kedua disebut kata qalbun. Laula arrabatna ala qalbiha. Kalaulah kami tidak meneguhkan hatinya. Jadi ada kata fuad, ada kata qalbu di ayat yang sama. Ya. Di ayat yang sama ada dua kata hati di sana. Ada kata fuad, ada kata qalb. Ya, kalau fuad jamaknya afidah, kalau qalbu jamaknya qulub, ya. Nah, apa bedanya? Apa bedanya antara fuad dan qalb? Ya, kalau secara secara arti sama, maka disebut sinonim namanya atau taraduf. Fuad diartikan hati, ya, kalbu diartikan hati. Tetapi dalam isti'mal Quran, dalam penggunaan Al-Quran itu berbeda. Apa bedanya? Fuad itu hati yang sedang menghadapi beban, baik itu kesedihan, takut, cemas, sakit, ya, derita, ketidaktenangan, itu namanya fuad. Ini penggunaan Al-Quran begitu ya.
Jadi kalau fuad digunakan untuk makna hati yang dalam keadaan menderita, beban, sedih, takut, cemas, dan sebagainya. Sementara kalbu itu hati yang dalam keadaan tenang dan tentram. Jadi kalau hatinya tenang, tentram, nyaman, itu namanya kalbu. Coba perhatikan. Di surah Al-Humazah ayat yang ke-7, ya, Al-Humazah ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. Neraka itu akan naik membakar hati. Jadi hati yang dibakar api, yang merasakan panasnya, deritanya api neraka, itu disebut dengan afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Hati yang menderita, yang dibakar oleh api neraka. Jadi afidah itu hati yang menghadapi, ya, situasi sulit, berat, ya, sedih, panik, kacau, itu namanya afidah. Ya, coba perhatikan surah Ibrahim 43. Ibrahim 43. Muhti'ina muqdi'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala, sedang mereka matanya tidak berkedip dan hati mereka kosong. Ini konteksnya nanti di hari, ya, manusia berbangkit, ya. Manusia berada dalam keadaan panik, suasana hati yang kacau, karena menghadapi huru-hara padang mahsyar, akan menghadapi hisab, akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Nah, hati yang takut itu disebut dengan afidah. Wa afidatuhum hawa. Hati mereka kosong, ya, galau, kacau, panik, tidak ada kegembiraan di hati itu. Maka hati yang kosong, yang kacau, yang galau di dalam Al-Quran disebut dengan afidah. Sementara kalbu itu hati yang tenang. Makanya ketenangan dihubungkan dengan kalb. Coba perhatikan surah Al-Fat. Surah Al-Fat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Ketika Allah menyebutkan as-sakinah, ketenangan, maka ketenangan itu disebut fi qulub, bukan fi afidah, tapi fi qulub. Hati yang tenang disebut qulub. As-sakinah fi qulub, bukan fi afidah. Coba perhatikan surah Ar-Ra'du, ya, Ar-Ra'du 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketika Allah bicara tentang orang beriman yang berzikir, yang hatinya tenang, maka hati tenang disebut tatma'innu al-qulub, bukan tatma'innul afidah. Bukan, tapi tatma'innu al-qulub. Maka di situ dipahami hati yang tenang itu bahasa Arabnya qulub, ya. Hati yang sedang gelisah disebut dengan fuad. Nah, tadi di Al-Qasas 10, ketika hati ibu Musa masih gundah gulana, masih panik, masih sedih, karena anaknya tidak tahu kabar ini, sedang hanyut di sungai Nil. Apakah selamat, apakah tidak, apakah celaka, nanti bagaimana, nanti ending cerita anaknya. Maka ketika hatinya sedang galau, maka digunakan fuad. Asbaha fuadu ummi Musa farigan. Tapi ketika hatinya sudah kokoh, rabatna, laula arrabatna, hatinya sudah mulai kuat, karena datang berita anaknya selamat. Sekarang diambil oleh istri Firaun dan dia akan kembali kepada engkau. Maka hatinya menjadi tenang. Maka ketika hatinya tenang, maka digunakan qalb. Laula arrabatna ala qalbiha. Kalaulah hatinya tidak kami kokohkan, maka hati yang kokoh disebut dengan qalb. Nah, itulah bedanya antara fuad dan qalbu dalam isti'mal Quran. Jadi boleh jadi nanti akan ada makna lain, perbedaan lain dalam sudut pandang yang lain. Tapi kalau kita perhatikan penggunaan Al-Quran, maka fuad itu hati yang sedang dalam suasana kacau, panik, sedih, galau, ada beban yang berat. Sementara kalbu hati yang sudah tenang, tentram,
nyaman. Begitulah perbedaan antara fuad dan kalbu dalam penggunaan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.